Hai, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Kita masuk ke readingan kalian untuk bulan Juni 2020. Waktunya cepet banget ya berlalunya. Jangan lupa cek placement kalian, Moon, Rising, Venus, Sun udah pasti lah ya. Selalu diingat, karena ini adalah readingan secara general, jadi bisa resonate bisa tidak, energinya bisa terbolak-balik atau vice versa bila berkenaan dengan orang lain. Jangan paksakan readingan ini ataupun nonton video ini kalau tidak sesuai dengan kalian. Ambil yang perlu, tinggalin sisanya. Maaf juga buat kalian yang ingin private reading aku masih belum buka atau masih belum available. Nanti kalau misalnya sudah pasti akan dikabarin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu mendukung channel ini. Terima kasih banget ya. Dan kita masuk ke readingan kalian masing-masing. See you. Hai Gemini, selamat datang di readingan kamu untuk bulan Juni 2020. Kita akan rangkum semua readingan kamu dalam satu video. Dan aku akan membacakan pesan-pesan yang ada di Oracle sebelum kita masuk ke pembacaan atau readingan untuk love relationship ya. Aku udah tarik kartunya sambil aku tune in sama energi kamu. Jadi ini adalah message secara garis besar dan secara umum. Oke, kita punya Five of Swords ya. Mungkin di sebelumnya kamu menjalani sesuatu. Karena ini adalah general, pesan general. Jadi bisa menyangkup berbagai macam area di dalam hidup kamu. Kamu mungkin menjalani sesuatu yang menurut kamu ini nih satu-satunya, ini nih yang benar nih, ini yang paling tepat nih gitu. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu kamu menemukan berbagai cobaan dan hal-hal yang menyulitkan. Dan mungkin segala sesuatunya tidak berjalan dengan kehendak atau keinginan kamu atau sesuai dengan harapan kamu. Dan kamu seperti dikondisikan dalam satu situasi yang membawa kamu harus mengambil jalan lain. Dan saat itu terjadi pastinya enggak selalu nyaman gitu ya buat setiap orang. Pastinya ada satu kekecewaan, kesedihan, marah gitu ya. Dan ini ada konflik yang aku lihat. Kamu mungkin juga buat beberapa dari kamu ngerasa seperti nggak dihargain, kamu ngerasa seperti dibully buat beberapa dari kamu gitu ya. Bisa jadi hal ini terjadi di dalam kamu bekerja atau enggak di rumah, di keluarga, ataupun dengan pasangan kamu. Tapi ada hal yang menyebabkan konflik, pertengkaran gitu ya, atau juga bisa mungkin berbeda pendapat. Tetapi hal ini membuat kamu jadi tersadar bahwa hal ini kayaknya nggak bisa diterusin. Dan yang aku lihat, kamu membutuhkan satu perubahan gitu loh. Dan dikarenakan konflik ini mungkin ada yang berubah gitu ya. Di dalam pekerjaan kamu mungkin kamu jadi ingin memilih hal lain dalam karir kamu, dalam pekerjaan mungkin kamu udah gak cocok lagi dengan orang-orang di sana, ataupun dalam kondisi ini kamu harus keluar gitu ya, harus mencari jalan lain, bekerja sendiri, membuka usaha sendiri. Tetapi kamu membutuhkan satu perubahan di dalam apa yang kamu lakukan. Bisa ini juga merupakan hubungan gitu ya. Kamu bertengkar dengan pasangan kamu dan kamu mungkin ngerasa nggak cocok gitu ya. Dan akhirnya kalian harus memutuskan untuk berpisah. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, konflik ini tuh kayak kamu terjebak akan satu drama. Dan kamu sedang ingin melepaskan diri dari situ. Hal ini membuat kamu tuh nggak nyaman, nggak sejahtera lagi di jalan itu gitu ya, dan kamu harus memilih jalan lain. Cuman yang aku lihat di bulan Juni ini kamu akan melalui satu masa pemulihan. Masa pemulihan yang nggak langsung deksek selesai gitu ya, walaupun misalnya kamu baru selesai dengan pasangan kamu yang sebelumnya atau mantan kamu ya sekarang. Ya pastinya nggak begitu mudah gitu ya untuk semua orang untuk langsung masuk ke dalam satu hubungan. Bisa jadi konflik ini terjadi karena kamu masih belum bisa move on, terus ada orang yang datang dan kamu masih belum
sreg gitu ya untuk bisa menjalin hubungan lagi dengan orang dan macam-macam gitu contohnya. Tapi yang aku lihat buat beberapa dari kamu ini masalah agak kenceng dari bidang asmara atau percintaannya buat beberapa dari Gemini. Tetapi yang aku lihat di sini karena konflik terus, kamu memutuskan untuk selesai, menyudahi, menutup lembaran itu dan ingin membuka lembaran baru. Dan mungkin di bulan Juni ini atau sudah mulai dari sekarang ya udah masuk Juni sih ya, kamu bertemu dengan seseorang yang membawa angin segar, angin yang baru gitu loh ke dalam hidup kamu, ke dalam diri kamu, tapi kamu juga masih dalam rangka pemulihan. Jadi lagi renovasi. Jadi under construction gitu ya. Jadi kamu lagi masa pemulihan, masa perbaikan di dalam hubungan kamu mungkin, dalam keluarga kamu ataupun dalam pekerjaan kamu ya. Dan aku lihat di sini kemungkinan untuk beberapa dari Gemini di bulan Juni ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kesejukan gitu ya di dalam perasaan kamu, dan orang ini mungkin jiwa seninya tinggi gitu ya. Orangnya cukup romantis dan mungkin dari kata-katanya kamu bisa lihat bahwa orangnya sweet gitu ya, enak diajak ngobrol, waktu ngobrol juga kayaknya perhatian sekali, hangat dan lain sebagainya. Dan tentunya itu membuat seperti masa pemulihan kamu tuh tersupport atau terbantu dengan adanya orang ini. Dan di sini kita punya Ten of Swords ya. Situasi yang menyulitkan kamu, situasi atau keadaan yang membuat kamu susah, sedih dan segala macam akan bertemu dengan akhir, akan berakhir maksudnya ya. Dan kamu bisa bernafas lega, kamu bisa bisa relief gitu ya, dikarenakan ini sudah lewat dan kamu sudah melewati masa pemulihan dan penyembuhan ini. Dan kamu diminta untuk terus maju ke depan, jangan melihat-lihat ke belakang lagi. Dan kalaupun ada hal yang membuat kamu kecewa atau marah atau segala macam, berikan pengampunan itu untuk kepentingan atau untuk kebaikan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin waktu dengar aku ngomong kayak gini, emang gampang apa? Gue udah dibeginiin, gue udah dibegituin, dia udah begini, dia udah begitu. Nggak akan mudah gitu ya. Tetapi kalau kamu ingin jalanmu lebih ringan gitu ya, dan kamu ingin ke jalan yang lebih baik, ya kamu harus melepaskan hal-hal yang hanya memberatkan kamu. Hal-hal yang bikin kamu punya perasaan-perasaan negatif atau pikiran-pikiran negatif. Ya. Oke, move on ya Gemini. Ini adalah pesan secara general untuk Gemini. Kita masuk untuk pembacaan love relationship. Oke, untuk single Gemini, kita lihat. Sekali lagi ingat ya, ini readingan untuk general. Bisa terbolak-balik dan tidak selalu resonate. Single Gemini. Past life relationship. Oke, buat beberapa dari kamu, mungkin orang yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu itu adalah orang dari masa lalu, bisa jadi teman kamu udah lama gitu ya. Ataupun ini adalah orang yang memiliki hubungan di kehidupan sebelumnya. Nah, see? Move on. Kamu sudah lagi berusaha untuk maju ke depan, untuk maju terus gitu ya. Atau kamu berhubungan dengan seorang Cancer. Eight of Swords. Cuman ada sesuatu yang membuat kamu ngerasa seperti ketrap. Bisa jadi ini adalah ketakutan kamu atau keraguan-raguan kamu. Dan ini, pisau-pisau ini bisa jadi adalah kenangan-kenangan masa lalu yang membuat kamu kadang-kadang maju, kadang-kadang stop, kadang-kadang maju, kadang-kadang stop, kadang-kadang mundur, lihat ke belakang gitu ya. Dan ini bisa jadi
diri kamu sendiri gitu ya. Yang sudah saatnya melepaskan diri dari apapun itu yang telah berlalu. Membuka mata kamu lagi gitu ya, membuka diri kamu, membuka hati kamu lagi. Seven of Wands dalam keadaan terbalik. Kamu harus bisa lebih berani untuk mengatakan kejujuran yang ada di dalam diri kamu. Bisa jadi orang ini masih belum bisa melepaskan kamu, sehingga kamu kayak nggak bisa kemana-mana. Mungkin dia masih bukan ngejailin ya, masih ngusik kehidupan kamu, masih seperti nggak bisa melepaskan kamu. Dan mungkin di dalam hati kamu nggak senang sebenarnya dengan apa yang dia lakukan. Tetapi ada hal yang masih belum plong gitu loh rasanya. Four of Swords ya, capek. Kamu ngerasa capek perasaan, capek pikiran. Dan kamu lagi fokus, yang aku lihat di sini, fokus untuk mengejar mimpi kamu. Dan kamu ngerasa gue kayaknya happy sendiri gitu loh. Gue kayaknya lebih ngerasa happy sendiri. Kamu mungkin lagi melakukan hobi-hobi kamu gitu ya, melakukan hal yang kamu sukai. Dan kamu udah gak mau lagi ada dalam satu drama dengan seseorang. Kamu pengen bebas berekspresi. Tapi dibutuhkan keberanian untuk kamu bisa menyuarakan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Ya, sudah waktunya untuk maju ke depan. Ya mungkin dikarenakan ada sesuatu di kehidupan sebelumnya ya, ataupun di masa yang sebelumnya. Agak sulit untuk kamu bisa melepas orang ini. Seperti ada kalau dibilang itu soul contract gitu ya. Ada sesuatu yang sepertinya sulit untuk di break gitu loh antara kamu dengan orang itu. Meskipun mungkin secara fisik udah nggak berhubungan gitu ya, udah nggak bertemu, cuman ada sesuatu yang kayak masih sulit untuk dilepas gitu loh. Dan kamu ngerasa gue tuh capek. Tapi ya hanya diri kamu dan kamu yang bisa melindungi dan menjaga hati kamu. Mungkin kadang-kadang kita ngerasa orang lain yang selalu ngusik kita, orang lain mengambil kebebasan kita, orang lain ngontrol kita, orang lain nyakitin kita dan segala macam. Kalau kita tidak membiarkan mereka melakukan itu, ya mereka nggak akan bisa. Tapi saat kita ngebuka pagar kita gitu ya pastinya mereka akan dengan leluasa masuk dan berbuat apa yang mereka inginkan. Tapi di saat kita berani untuk bilang, stop, udah cukup. Lu tinggal di sini aja di luar gitu ya. Lu jangan masuk-masuk lagi ke dalam kehidupan gue, jangan ganggu gue, jangan coba telepon-telepon gue, jangan teks-teks gue udah cukup sama lo, kita udah selesai. Dan kadang-kadang hal itu agak sulit. Apalagi kalau kamu memiliki satu hubungan yang mungkin tidak terlihat gitu ya. Cuman kamu dan dia yang bisa merasakan, terlebih lagi kamu dengan perasaan kamu. Tapi balik lagi, kamu adalah satu-satunya yang bisa menjaga dirimu sendiri. Kamu satu-satunya yang bisa melindungi diri kamu sendiri. Dan kamu harus berani untuk itu. Kita kadang-kadang berusaha untuk menjaga perasaan orang. Berusaha untuk ngelindungin supaya orang itu nggak sakit hati, supaya orang itu nggak marah, kecewa, dan segala macam. Tapi kita kadang-kadang ngelupain atau menghiraukan diri kita dan perasaan kita sendiri. Nah itu yang mungkin harus diubah gitu.
Oke, Gemini, ini adalah readingan untuk kamu single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Gemini couple. Oracle Romance Angel, please. Message untuk Gemini couple Juni 2020. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Oke, di sini pesannya adalah untuk tetap optimis terhadap kehidupan percintaan kamu, tetap berpikir yang positif ya, dan punya satu keyakinan. Kita lihat apa katanya tarot, apakah berkesinambungan atau dia punya cerita yang lain. Mungkin buat beberapa dari kamu lagi curigation gitu ya sama pasangan kamu, atau kamu mungkin ngelihat hubungan kamu dengan seseorang ini gak kemana-mana, meragukan hubungan kamu, dan itu otomatis mungkin berdampak dengan apa yang kamu lakukan terhadap orang itu. Mood kamu jadi berubah mungkin, kamu jadi gampang curigaan, kamu jadi mungkin bisa menuduh orang itu gitu ya, berasumsi-asumsi, berpikiran yang enggak, dan mungkin orang itu jadi terusik ataupun malah menimbulkan satu kayak cekcok gitu. Oke, kita lihat katanya tarot ya. Dan mungkin kamu ngelihat hubungan kamu sama orang ini nggak kemana-mana. Jadinya kamu mikir orang ini nggak serius dan lain sebagainya. Oke. Magician. Ya. Banyak keraguan. Ada sesuatu yang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu yang mungkin agak sulit untuk dimaafkan. Seseorang ini bikin salah, ya, yang mungkin bikin kamu jadi nggak percaya sama dia. Dan ya aku lihat buat beberapa dari kamu mungkin kamu dijanjikan untuk dinikahi atau untuk berkeluarga, atau kamu dijanjikan sesuatu. Tapi kamu tidak melihat adanya perealisasian akan hal tersebut. Ya. Dan di sini aku lihat buat beberapa dari kamu, mungkin hal ini tuh udah agak berlangsung agak lama ya. Keadaan yang kurang enak ini antara kamu sama dia, ataupun apa yang dia lakukan yang menyakiti hati kamu itu sudah berulang kali, dan kamu mencoba untuk terus-menerus memaafkan mungkin, mentolerir mungkin, mencoba mengerti. Tapi aku lihat salah satu orang ini pandai memanipulasi keadaan dan memanipulasi perasaan orang untuk menuruti apa katanya dia, apa keinginan dia. Kamu pengen orang ini tegas, karena mungkin kamu ngelihat dia itu banyak ngelihat hubungan kamu tuh kayak nggak serius gitu. Ya, 5 of Wands. Dia mungkin orang yang mempunyai option atau punya pilihan lain menurut kamu dan apa yang kamu lihat. Orang yang mungkin supel, jadi banyak yang merhatiin dia maksudnya. Orang yang memberikan perhatian sama dia gitu ya. Dan ya hal-hal semacam ini itu bikin kamu tuh nggak nyaman, bikin mungkin kamu tuh jadi sering banyak cekcok gitu ya, sering banyak berantem, adu mulut,
kamu ada rasa kayak kompetisi gitu loh di sini. Berkompetisi dengan yang lain, bisa jadi juga yang lain ini nggak selalu orang ya, teman-temannya, maksudnya nggak selalu orang, siapa dong, setan. Enggak, maksudnya nggak selalu cewek atau cowok gitu loh, tapi bisa juga orang yang teman, saudara, ataupun hobinya, ataupun pekerjaannya gitu ya. Mungkin dia selalu menunda sesuatu yang dijanjikan ke kamu ini dengan memakai alasan-alasan tersebut. Tetapi yang aku lihat mungkin dia masih belum punya satu keyakinan. Jadi dia masih mencari gitu loh. Sepertinya masih mencari. Tetapi dikarenakan nature-nya dia yang suka bercanda dan kayak ngegampangin, kalau yang aku lihat di sini rasanya gitu ya. Kayak ngegampangin, dan kamu merasa seperti kamunya pun tidak dihargai gitu ya, nggak dianggap lah, nggak dihargai, ngelihat hubungan ini yang gue udah rasanya kayak dalam gitu ya, tapi orang ini kok kayaknya nggak menganggap hal ini tuh sebagai sesuatu yang serius. Kalaupun misalnya ada masalah antara kalian, yang aku lihat di sini, mereka tuh kayak tidak benar-benar gitu loh. Tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk mau memperbaiki, mau mempertahankan. Dan membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik gitu. Kamunya tuh ngerasa bingung. Dan di sini aku lihat kamu itu dihadapkan juga dengan pilihan. Kamu ngerasa, gue harus terusin gak ya? Gue harus gimana ya sama dia? Dia tuh sebenarnya apa sih maunya gitu loh. Dan kamu punya satu kesulitan untuk mengerti orang ini. Orangnya yang aku lihat banyak janji. Banyak janji gitu ya. Tapi dalam perealisasiannya kamu lihat dia kurang. Dan di sini yang aku lihat ya, ya kalian berdua ini ada satu yang harus di-share satu dengan lain. Dan kadang-kadang mungkin agak sulit untuk kamu mengungkapkan, atau dia sendiri untuk mengungkapkan apa sih yang ada di pikirannya dia, apa sih yang bikin dia nggak mau misalnya bicara serius soal masalah kalian gitu. Dan ya aku lihat di sini masalah share sih ya, share perasaan, share pikiran, apa yang kamu rasain, unek-unek kamu gitu loh, dan dia juga. Cuman masalahnya yang aku lihat di sini, mungkin di saat kamu membahas topik ini, jadinya ribut. Cuman kalau kamu ngelihat dia lagi bersama orang lain, kok kayaknya dia baik-baik aja ya, gitu loh. Gitu. Oke, ini ada 2 orang di sini ya. What about this King of Swords? Iya, kamu mungkin ada orang lain yang mungkin membuat kamu ngerasa kompetisi ini, ya. Ada orang lain yang membuat kamu nggak nyaman saat orang itu dekat dengan dia. Ada sesuatu yang bikin kamu tuh nggak secure gitu loh di perasaan kamu tentang hubungan ini. Ya, Four of Cups. Kayak apa yang dilakukan oleh salah satu orang di dalam hubungan ini, itu nggak bisa menarik perhatian atau membuat orang ini melihat gitu loh. Sepertinya kamu ngerasa, atau ini kamu gitu ya, kayak memperlihatkan tanda-tanda kebosanan atau kemalesan untuk nerusin si hubungan ini. Dan kamu lagi mikir yang aku lihat di sini.
lagi mikir. Oke, Gemini, ini adalah readingan untuk kamu ya. Yang pastinya ya harus dengan pikiran tenang, jangan mengambil satu tindakan atau mengatakan sesuatu di saat kamu sedang marah, di saat kamu emosinya lagi nggak stabil, saat kamu lagi sedih gitu ya. Tenangkan dulu pikiran dan perasaan kamu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, kamu ungkapkan ya. Encourage diri kamu untuk bisa berkomunikasi dan gimana kamu bisa mengajak dia komunikasi. Yang tentunya adalah menurunkan dua-duanya egonya gitu ya, supaya bisa ngobrol enak dan kamunya sendiri, nggak cuma maksudnya gua mau lo bisa ngobrol serius dan nggak pakai emosi gitu. Tetapi di dalam kamunya sendiri pun harus bisa seperti itu. Sehingga ya bisa dibicarakan dan bisa dilihat masalahnya di mana sih, gue harus apa sih gitu loh. Kalau memang kelihatannya kok kayaknya lo tuh ada yang berubah, kok kayaknya lo tuh udah nggak ada gregetnya gitu loh di dalam hubungan ini gitu ya. Ada apa sih, ada masalah apa? Karena yang aku lihat di sini, kamu mungkin ingin dia bicara jujur, terus terang. Tetapi mungkin kamu ngelihat dia menyembunyikan apapun itu di balik joke-nya dia, di balik apapun itu yang dia tunjukkan ke kamu, bahwa semuanya baik-baik aja, tapi kamu ngelihat kayak ada sesuatu yang berubah gitu. Oke, Gemini, ini adalah readingan untuk kamu di bulan Juni 2020. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Namaste.